Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan berarti mujizat masih terjadi dalam hidup kita. Kalau mujizat masih terjadi dalam hidup kita berarti kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh mundur. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami ada di hari yang baru. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah kami lihat Tuhan pergi meninggalkan kami. Tuhanlah yang mampukan kami, menolong kami menghadapi setiap masalah pergumulan kami. Tuhanlah yang membebaskan kami daripada setiap ikatan-ikatan, bahkan rancangan-rancangan orang jahat. Dan kami tahu kami perlu firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus seharusnya dia memiliki pemahaman atau pola pikir, cara pandang yang baru, sikap hati yang baru. Maka perubahan itu harus kita miliki tatkala kita mengaku sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena Alkitab jelas katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya ada dalam Kristus, maka ia adalah apa dikatakan? Ciptaan yang baru. Kita yang lahir dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan inilah kita harusnya menyadari orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus harusnya berubah. Iya kan? Yang dulu mengkhianati sekarang setia. Yang dulu suka ngomongin orang sekarang suka menguatkan orang. Yang dulu suka berzina sekarang sudah bertobat. Kenapa? Karena Kristus mengubahkan hati kita. Makanya Alkitab jelas katakan bahwa ketika Tuhan mengubahkan seseorang, yang pertama kali diubahkan adalah hatinya. Kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan. Yang Tuhan ubahkan bukan dompet kita dulu, saudara. Iya kan? Ada banyak orang Tuhan ubahkan dulu dompet, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang cari Tuhan untuk diberkati. Ini repot, gitu kan? Sehingga akhirnya kita menyadari Tuhan mengubahkan saya, bukan dompet saya terlebih dahulu diubahkan. Tuhan mengubahkan hati setiap kita. Kenapa? Karena dari hati terpancar kehidupan. Coba lihat Rasul Paulus. Dulunya siapa? Pembunuh, penganiaya jemaat, Saulus namanya. Ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia nggak bisa berubah sendiri. Dia perlu juru selamat yang mengubahkan hidupnya. Sama kehidupan kita pun sebelum mengenal Kristus kita kacau, kita berantakan. Iya kan? Kita hidup asal-asalan, saudara. Tapi ketika Kristus mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita, maka kita menjadi pribadi yang baru. Lihat Zakeus, pemungut cukai. Apa yang terjadi ketika Yesus menyambangi dirinya, berjumpa dengan dia? Dijadikan pribadi yang baru. Ada perubahan sikap, perkataan, keputusan, pola pikir, cara menghadapi masalah itu berubah. Nah, sekarang kita cek diri kita. Kita sudah berapa tahun terima Yesus? Kita sudah berapa tahun mengalami perjumpaan dengan Kristus? Sudahkah ada yang berubah dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita semakin parah? Iya kan?
Justru kita semakin parah, harusnya kita semakin menyadari orang yang berjumpa dengan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Perempuan kedapatan berzina, berjumpa dengan Yesus, dipulihkan hidupnya, melayani. Sehingga akhirnya kita menyadari, sudah dikasih dalam Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus harus menghasilkan buah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus harusnya bisa dinikmati hidupnya. Sehingga apa? Terjadi perubahan, terjadi hal sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, itu ada dalam kehidupan seorang yang memiliki Kristus. Lukas 5 ayat 37 dan 38. Yesus bilang, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang. Kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru, ya kan, harus disimpan dalam kantong baru kantong baru pula gitu loh. Jadi anggur yang baru harus masuk dalam kirbat yang baru. Nggak bisa pakai kantong kulit yang lama, hancur, terbuang anggur yang baru, kantong kulitnya rusak. Nah, hari ini kita diingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau mengubahkan hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau mengubahkan hidup saya. Dan Tuhan bisa. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak diubah? Kita mau nggak dipulihkan? Kita mau nggak disempurnakan? Kita cukup memberikan hati kita kok. Makanya Alkitab jelas katakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Kita orang-orang yang menyadari hati kita milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kita. Engkau seorang istri yang mungkin dulu engkau adalah seorang istri yang memberontak, engkau seorang istri yang keras kepala, engkau seorang istri yang cerewet. Ayo coba ketika engkau mengenal Yesus, udah berubah belum? Engkau mungkin suami yang tidak bertanggung jawab, engkau suami yang suka minum mabuk, suka main perempuan, engkau mungkin seorang suami tidak bertanggung jawab. Engkau sudah ngaku pelayan Tuhan, engkau ngaku melayani Tuhan, engkau ngaku seorang suami yang setia, tapi hidupmu tidak mengalami perubahan, hidupmu tidak bisa dinikmati oleh istri atau anak-anakmu. Ayo berubah. Hari ini kita menyadari kita sudah terima Yesus dalam hidup kita. Sudah berapa lama kita terima Yesus? Sudah ada perubahan dalam hidup kita yang ke arah semakin baik? Kalau belum cek diri kita dan kita mau, Tuhan pulihkan hidup kita, Tuhan ubahkan hati kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Karena sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Bapa, hari ini kami diingatkan firman-Mu, bahwa sesungguhnya orang yang mengalami perjumpaan dengan-Mu, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, seharusnya orang ini mengalami perubahan. Seharusnya orang ini mengalami pola pikir, paradigma yang baru, sehingga akhirnya kami tidak sama seperti yang lama. Kami adalah ciptaan yang baru, karena Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan, hati yang menjadi berkat bagi sesama di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan mampukan kami materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu terus diingatkan dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus, tolong kami. Sudahkah kami berubah? Sudahkah kami menjadi pribadi yang baru? Sudahkah kami menjadi sadar bahwa kami adalah ciptaan yang baru? Roh Kudus terus ingatkan kami, sehingga akhirnya hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini merasa belum ada perubahan dalam hidup mereka ketika mereka mengiring Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus jamah. Tuhan, lihat isi hati mereka. Mereka rindu diubahkan, mereka rindu dipulihkan. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang sakit, setiap kami memerlukan pertolongan hari ini, mari ini Tuhan tolong kami, sehingga kami mengalami kuasa, kami mengalami perjumpaan dengan Kristus di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.